discuss, terutama buat para keluarga bocah khususnya ayah dan bunda, apa ya, seputar fertilisasi. Setuju. Oke, dan kali ini Justru sekarang kalau lagi musim COVID ini kan kesempatan buat para keluarga bocah ya bunda itu menimba ilmu melalui internet dan digital, dapat ilmu banyak sebenarnya kan. iya itu apa namanya, digitalisasi. Nah, makanya nonton kita terus ya. Oke dok, temanya hari ini kita mau ngomongin soal perbedaan mioma dan kista. Oke, ini sebagai masyarakat awam, mioma sama miom itu sama? Sama, jadi mioma atau miom sama. Kalau kita sehari-hari di masyarakat, memang sering orang nyebut, aduh dok, saya ada miom, kata dokter saya ada miom gitu ya. Tapi miom itu teksnya adalah mioma, yang bahasa Inggris itu dari kata myoma gitu. Myoma. Nah, mioma. definisi dari miom atau mioma itu apa sih sama kista? Nah, Kita bahas mioma dulu deh. Oke, pelan-pelan ya. Jadi kita mau bahas mioma dulu nih. Miom itu kalau bahasa Latin artinya otot. Oke, otot. Otot ya. Kalau oma itu artinya tumor atau benjolan jinak. Jadi kalau orang sebut mioma berarti ada tumor atau benjolan jinak dari sel otot. Nah, di bagian kandungan atau yang terkait dengan kesuburan yang kita bicarakan adalah mioma dari rahim atau mioma uteri, mioma rahim. Jadi adanya benjolan atau tumor jinak dari sel otot rahim. Oke. Itu namanya mioma. Nah, kalau itu kan tadi miom dong. Oke. Kalau pengertian dari kista itu apa? Nah, kalau kista sendiri itu dari bahasa Inggris cyst ya. Cyst itu artinya kantong. Jadi kista itu artinya suatu kantong yang berisi cairan. Nah dok, jadi kalau secara umum perbedaan miom sama kista itu apa sih? Ya, jadi intinya miom itu ada benjolan ya di otot rahim, di rahim. Kalau bentukan gampang itu kayak bakso gitu loh kan. Padat gitu, bulat, padat, kenyal, ada batasnya. Itu miom. Kalau kista Di rahim. Tapi kalau kista itu jadi kalau miom itu pasti selalu di rahim. miom di rahim. 90% di rahim, 90% namanya di rahim. Kalau kista itu kantong, jadi bayangin aja kayak balon, lalu isinya cairan. Cairannya bisa cairan bening, cairan kental, cairan kuning seperti mentega, atau cairan coklat berisi darah. Nah, kalau kista itu dia lokasinya utamanya di indung telur, bukan di rahim. Nah, ini miom sama kista ini sebahaya apa dok untuk para bunda? Nah, jadi kalau penyakitnya miom itu dia tumor jinak, pertumbuhan jinak. Jadi dia bukan suatu tumor ganas. Artinya progresif dari pertumbuhan ukurannya dan penyakitnya itu berjalan lambat. Kalau kista, ya tergantung jenisnya. Kista ovarium atau kista induk telur, ada yang jinak, juga ada yang ganas. Yang kita khawatirkan kalau kista yang tipe ganas. Nah ini biasanya penyebabnya dari apa? Makanan kah? Nah, oke. Kalau bicara penyebab ini agak sulit jawabnya nih kan sebenarnya. Jadi kalau miom itu memang ada otot polos yang tiba-tiba bertumbuh, ya bertumbuh volumenya, ukuran dan jumlahnya. Nah, tapi terkadang kita juga belum terlalu tahu pasti apa sih penyebabnya. Kadang-kadang sifat orang per orang bawaan genetiknya tuh beda. Jadi faktor genetik juga mempengaruhi ya. Betul. Karena dia bilang mungkin gara-gara sekarang tuh kan kadang-kadang orang tuh punya penyakit, ini pasti ada makanan yang salah dikonsumsi gitu kan. Tapi ada makanan yang kita duga bisa memicu lebih aktif pertumbuhannya karena kita tahu ya. Karena kita tahu miom ini dipengaruhi oleh hormon estrogen namanya. Oke. Estrogen itu hormon yang hormon perempuan utamanya yang berasal dari bahan bakunya tuh lemak. Jadi kalau kita mungkin badan kita banyak lemak atau kita overweight gitu ya, jarang olahraga, obes, atau kita suka konsumsi makanan yang mengandung lemak, jadi memperparah atau mempercepat penyakit miom ini. Tuh, Gitu. jadi mulai sekarang ayo dong, berusaha untuk makan makanan yang sehat, gaya hidup yang sehat, kurangin makanan-makanan atau asupan-asupan yang berlemak. Nah, itu kan untuk para bunda. Kalau untuk para remaja nih dong, bisa kena nggak miom atau kista itu? Bisa. Jadi pada remaja perempuan ya, itu mungkin saja tumbuh miom sangat mungkin, atau tumbuh kista juga sangat mungkin. Jadi miom dan kista ini tidak tergantung usia nih kan. Oh, nggak tergantung umur ya? Jadi kalau remaja, kalau dia bisa faktor risikonya ada, dia bisa kena. Tapi kalau misalnya usia sudah agak lanjut, misalnya menjelang menopause atau bahkan sudah menopause, itu miom biasanya tidak aktif, ukurannya cenderung tetap, bahkan bisa mengecil. Oh, bisa mengecil? Karena hormon estrogennya kan sudah drop pada menopause. Oke, nah gejalanya biasanya apa sih awalnya?
Gejalanya Mulus-mulus kan? kalau miom seringnya gejalanya adalah gangguan haid. Oh, kalau miom gangguan haid. Gangguan ini seperti apa? Gangguan haid yang berdarahnya volumenya jadi lebih banyak dibanding normal. Oke. Sebagian besar sih gejalanya itu, atau keluhan lain misalnya terasa ada benjolan di perut. Bisa merasa tuh ya? Kalau misalnya kok perut saya kayaknya terasa ada benjolan di bagian tengah bawah, nah itu tanda-tanda mungkin miom. Atau mungkin juga ada nyeri ya, tapi kalau pada miom nyarinya dia nyeri yang sifatnya umum dan tidak tergantung dengan Bukan siklus haid. bukan nyeri yang hebat gitu kan kadang-kadang. Enggak, seringnya bukan nyeri yang kalau nggak nyaman gitu, rasanya perutnya rasa nggak nyaman dan ada benjolan, nah mungkin miom. Kalau kista tuh Kalau kista memang tergantung tipe kistanya ya. Kalau kita bicara hubungannya dengan kesuburan, umumnya yang disebut kista itu seringnya adalah kista endometriosis atau kista coklat. Mungkin teman-teman keluarga bocah juga sering dengar ya, atau Ebi juga sering dengar. Itu keluhannya seringnya itu nyeri pada saat datangnya haid. Nah, itu kita pikirkan apakah ada endometriosis kalau para bunda atau keluarga perempuan di rumah itu ada nyeri yang timbul saat datang haid. Oke, nah, ketika seseorang divonis ada miom atau kista, penanganannya seperti apa biasanya? Nah, dokter nggak memvonis apa-apa sih, dokter mau kasih tahu Ya ya. kasih tahu. Kayaknya serem banget gitu kan divonis ya. Dikasih tahu nih ada miom atau kista, penanganannya biasanya gimana ya? Jadi untuk miom sebenarnya kalau tidak ada keluhan atau tidak ada gejala, kita beberapa rekomendasi cukup memantau perkembangan karena dia progresnya tuh sangat lambat. Tapi tentu kalau dia mengganggu, misalnya pendarahan haidnya itu sangat banyak sampai pasiennya anemia, kurang darah ya. Oh, itu bisa sampai anemia tuh? Bisa walaupun darah haid Saking banyaknya ya? Oh, oke. atau misalnya ternyata miomnya kita pikirkan terkait dengan masalah gangguan kesuburan, maka miomnya sebaiknya di tata laksana ya. Tata laksana miom itu seperti apa sih dok? Pilihannya bisa macam-macam, mulai dari obat-obatan atau operasi, misalnya pengangkatan miom. Atau yang paling ekstrim, kalau misalnya ternyata sudah usianya agak lanjut, kemudian tidak perlu lagi fungsi kesuburan, penanganannya juga bisa dilakukan tindakan pengangkatan dari rahimnya sendiri. Itu juga bisa. Itu kalau udah parah banget Kalau miomnya mungkin jumlahnya banyak, ukurannya besar, itu bisa jadi pilihan. Nah, kalau untuk kista sendiri penanganan? Kalau kista juga relatif sama. Kalau misalnya pada remaja, ini juga tergantung banyak variabel ya. Kalau remaja, kita umumnya kalau ukuran kista yang tidak terlalu besar, kita tidak lakukan operasi ATM. Kita kasih obat-obatan untuk penekan nyeri haid saja. Tapi kalau kistanya ukurannya yang mungkin di atas 5 cm, kemudian terkait dengan nyeri haid yang hebat, dan juga ada masalah gangguan kesuburan, mungkin pengangkatan kista jadi pilihan. Jadi kesimpulannya kalau wanita dengan miom ataupun kista itu kesuburannya akan terganggu. Ya tergantung tipe ya. Kalau miom, jadi miom itu sebenarnya kalau kita mau belajar lebih dalam ada 3 tipe. Miom yang menjorok ke rongga rahim itu mengganggu kesuburan. Atau miom yang letaknya di otot rahim tetapi tidak mengganggu rongga, dikatakan tidak mengganggu kesuburan. Tapi kalau miom yang justru keluar ke rongga perut bukan ke rongga rahim, dia tidak mengganggu kesuburan. Gitu. Tapi kalau kista, kalau tipenya endometriosis memang sudah terbukti dari semua kepustakaan itu mengganggu kesuburan. Jadi memang sudah tindakan ya kalau kayak gitu. Mungkin tindakan lebih baik. Nah, kalau seandainya nih ada wanita dengan kista ataupun miom, program hamil apa sih yang cocok? Iya, program ini tanya juga. Pasti ini sering ditanya sama keluarga bocah ya, para ibunda. Apa nih dok program pilihan kalau misalnya ada miom ya? Jadi miom itu adalah bukan satu-satunya penyebab gangguan kesuburan. Seringnya kalau kita telaah pasangan suami istri dengan miom, tapi tidak ada hamil juga, ternyata ada faktor lain nih Tem. Misalnya ada faktor suami, kemudian ada faktor pematangan telur atau faktor saluran tuba. Jadi kalau misalnya ada miom dan kita duga miomnya tidak mengganggu kesuburannya dia, itu sebaiknya kita selidiki dulu penyebab lain dan kita obati. Jangan terfokus Bukan faktor tunggal gitu ya, bukan ini karena miom nih, ini karena kista nih jadi nggak bisa hamil gitu. Jadi nggak boleh punya pemikiran kayak gitu ya. Kalau miom ya. Oh miom, kista lain lagi ya. Kista agak lain. Oke. Kalau kista, kita akan lihat dari ukuran ya, kemudian dari gejala yang ditimbulkan. Kista yang sering para
ayah bunda dengar mungkin kista endometriosis itu memang mengganggu situasi organ panggul, mengganggu pematangan telur, merusak cadangan telur, mengganggu transportasi sperma, iya, sama mengganggu transport seandainya sudah ketemu antara sperma dan telur menjadi embrio, itu transport ke rahimnya juga terganggu. Jadi kalau endometriosis memang saya lebih prefer direkomendasi untuk ditangani dulu endometriosisnya sebelum program. Nah, kalau seandainya nih ada ibu hamil terus tiba-tiba ada kista, mengganggu nggak janinnya nih? Iya, kalau ibu hamil tiba-tiba ada kista, mungkin nggak tiba-tiba muncul kista. Saya rasa kistanya mungkin sudah ada ya, Iya. tapi belum ketahuan. Kemudian dia periksa hamil, ternyata ditemukan kista. Ya, inilah juga lagi-lagi faktor penentunya adalah ukuran sama jenis. Oke. Kalau ukuran relatif kecil, ya itu kita sih tidak menganggap itu suatu yang membahayakan kehamilan. Jadi karena lanjut aja terus. Lanjut. Begitupun juga sama kalau ibu bunda lagi ada yang hamil, terus tiba-tiba ada apa namanya ada mio. Iya. Tergantung. Kalau kista, nah tergantung. Kalau kista ukuran kecil kita biasa tidak apa-apakan, tapi kalau kista ukuran cukup besar, biasanya kista kita angkat pada satu usia hamil udah cukup kuat seperti 12 atau 14 minggu. Tapi kalau miom, kemudian ada kehamilan, miomnya jangan diapa-apain karena miomnya itu letaknya di rahim di mana di situ ada janin. Oh, jadi udah biarin aja ya. Iya. Nah, kalau kista dokter nggak sih kista itu akan hilang pada saat bunda melahirkan? Sekarang kalau kita lihat kista itu letaknya di indung telur, sesuatu tempat yang di luar dari rahim. Jadi kalau misalnya melahirkan itu kan yang dilahirkan bayi ya, maka kista ini tidak akan terpengaruh apapun ya. Jadi tidak akan hilang tentunya. Oh, jadi salah tuh ya persepsi bahwa kista itu akan hilang setelah bunda melahirkan nih dok. Ini menarik nih pembicaraan soal miom atau mioma dan juga kista. Mungkin dokter bisa kasih konklusi sama ayah bunda yang pengen lagi program hamil tapi takut nih tiba-tiba periksa ternyata miom, ternyata kista. Mungkin bisa menenangkan. Kan dokter tuh bisa jago banget menenangkan. Kayak buat ayah bunda ya, dan keluarga bocah yang tentu ingin mengharapkan satu kehamilan dan kelahiran bayi yang sehat ya, tidak perlu ragu atau takut memeriksakan ke dokter kandungan ya. Seandainya pun ketemu ada kelainan seperti mioma atau kista, itu juga tidak akan langsung disarankan untuk operasi, tergantung jenis, tergantung ukuran, tergantung lokasi, dan belum tentu yang jadi penyebab gangguan subur itu adalah mutlak dari mioma dan kistanya saja. Pasti dokter akan menyarankan beberapa pilihan terapi dan keputusan akan dibicarakan bersama mana yang paling baik buat ayah bunda. Tuh, itu tadi dari dokter yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat ayah dan bunda yang memang lagi mau program anak. Ini obrolan kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Dokter, thank you waktunya. Kita bahas soal miom dan kista menarik banget. Yang pasti gini, buat kalian semua di luar sana yang lagi berjuang ya kan untuk mendapatkan sebuah hati, ayo jangan pernah menyerah karena segala permasalahan tuh pasti ada solusinya. Caranya gampang, langsung aja datang ke Bocah Indonesia. Saya Temi Radi, sampai ketemu di episode berikutnya.